Hai guys, welcome back to my YouTube channel Tia Krisna Bali. Kali ini aku mau ajak kalian semua buat mengenang masa kecil kita saat kita dengar cerita dongeng dari ibu-ibu kita semasa kecil. Dan kali ini aku mau ceritain tentang si kancil yang suka mencuri timun. Jadi pada suatu hari hutan sedang dilanda kemarau panjang. Dilanda kemarau panjang. Dan pada saat itu si kancil merasakan kelaparan banget. Dan karena kondisi hujan, si kancil gak mungkin bisa keluar. Dan makanan-makanan pun itu benar-benar gak ada. So, si kancil akhirnya pergi berjalan-jalan dan dia menemukan sebuah ladang. Dan ladang itu isinya penuh banget dengan timun-timun yang ukurannya sangat besar, montok-montok, panjang banget timunnya. Setelah itu, si kancil langsung mendekati timun-timun itu semuanya tanpa berpikir panjang. Kancil pun segera masuk ke dalam ladang, mendekati timun-timun yang tadi itu. Di sana ia mulai memakan timun-timun tersebut satu persatu secara lahap hingga perutnya yang sangat lapar tadi benar-benar merasa kenyang dan penuh. Dan timun itu dan si kancil itu berpikir bahwa aku tidak perlu lagi kesulitan mencari makanan di hutan. Di ladang petani ada banyak sekali makanan, gumam kancil sambil berjalan pulang. Dan dia merasa sangat puas sekali karena rasa lapar yang dia rasakan tadi benar-benar sudah terobati dengan memakan semua timun-timun montok dan panjang yang tadi dia lihat itu, yang tadi dia makan di ladang Pak Petani. Kemudian akhirnya si kancil kembali ke kebun tersebut lagi dan lagi setelah keesokan harinya. Benar saja, hari-hari berikutnya kancil selalu kembali mengunjungi ladang petani. Ia memakan timun-timun milik Pak Petani. Awalnya hanya sedikit di hari pertama, tapi begitu di hari kedua, si kancil memakan timun-timun yang besar, panjang, dan montok itu semakin banyak. Dan dia kembali lagi pulang dengan sangat senang hati seperti di hari pertama. Tanpa kancil sadari, perbuatannya diketahui oleh Pak Petani. Bayangin sih ya, kalau seandainya kita kelaparan dan terus akhirnya kita nemuin sesuatu milik orang lain, kita makan dengan seenaknya, terus sekarang ditauin sama yang punya, kira-kira kayak mana ya rasanya ya? Aku ngerti sih perasaan si kancil itu, kalian ngerti kan? Jangan mikir perasaan si kancil, tapi pikirin perasaan Pak Petaninya deh. Karena gimana pun juga, tetap aja si kancil kan mencuri milik Pak Petani. Jadi kita pikirkanlah perasaan Pak Petani itu kayak gimana ya. Pasti kesel banget kan. Aku sendiri pun kalau jadi Pak Petani juga pasti kesel banget. Apalagi Pak Petaninya udah nanem, udah keluar keringat. Keluar keringatnya ngapain? Keluar keringat nanam timun maksudnya. Terus sekarang dicolong pula timunnya sama si kancil. Pada next kita langsung lanjut aja ceritanya ya. Jadi Pak Petani berpikir, aku harus memberi pelajaran untuk si pencuri, tapi bagaimana caranya? Kata Pak Petani. Petani akhirnya terus berpikir dan mencari ide, hingga akhirnya ia menemukan sebuah ide. Aha! Bagaimana kalau kita membuat orang-orangan sawah? Kalian tahu kan orang-orangan sawah? Yang seperti kalian lihat biasanya di persawahan orang-orang itu.
Jadi akhirnya Pak Petani itu bikin orang-orangan sawah dari batu kelapa dan juga pakai baju yang sudah robek milik Pak Petani. Lalu Pak Petani menyatukan semua itu, membentuknya menjadi orang-orangan sawah. Kemudian ia meletakkannya di ladang timun. Pak Petani naruh di ladang timun tuh. Pak Petani berpikir, kau akan ketakutan begitu melihat orang-orangan sawah ini, gumam Pak Petani. Oke, kita lanjut. Ide cerdik petani menghadapi ulah si kancil. Suatu ketika kancil merasa lapar pun kembali ke ladang petani itu. Dan ia sudah tak sabar ingin segera makan timun sebanyak-banyaknya. Di perjalanan, kancil membayangkan memakan timun yang enak dan segar dan montok-montok panjang seperti yang dia makan kemarin-kemarin sebelumnya. Aku akan membuat perutku kenyang, kata si kancil kayak gitu. Wah, pasti si kancil udah berpikiran banget nih kalau dia bakalan memakan timun-timun itu seperti kemarin-kemarin sampai kenyang dan lahap sampai pulang dengan senang hati. Gak taunya si Pak Petani padahal udah pasang orang-orangan sawah di ladangnya. Oke, kita lanjut langsung ceritanya. Dia berkata, aku akan membuat perutku kenyang agar tidak perlu berkali-kali kembali ke ladang ini. Semakin hari, si kancil semakin rakus. Rasa rakusnya itu semakin menjadi-jadi dan semakin besar. Sampai dia punya pikiran yang membuat dia itu tidak mau untuk kembali lagi ke sana. Jadi dia itu kayak kepikiran buat ngenyangin perutnya pakai timun-timun yang dia lihat itu. Terus dia bakal nyetok gitu loh. Jadi dia bakalan kumpulin timun-timun itu, dia bawa pulang dan dia jadikan bahan makanan untuk di rumahnya dia, untuk dijadikan persediaan. Kata si kancil, kalau perlu aku akan membawa timun-timun itu pulang untuk persediaan makanan. Kata kancilnya kayak gitu. Ketika sampai di depan ladang, terkejut banget si kancil, terkejut banget karena dia melihat orang-orangan sawah yang dibuat oleh Pak Petani tadi. Dan dia itu membayangkan bahwa itu tuh adalah orang yang sedang berdiri dan mengawasi dia. Gitu. Terus akhirnya si kancil memutuskan untuk bersembunyi karena dia merasa dia melihat orang yang sedang berdiri di depannya, berada di tengah-tengah ladang timun itu. Kemudian si kancil tetap berdiam diri, tetap bersembunyi, dan waktu demi waktu berlalu. Nggak kerasa nih, udah cukup lama dia menunggu di sana. Namun orang itu yang dia lihat tuh nggak pergi-pergi. Ya iyalah nggak pergi, itu kan orang-orangan sawah, bego. Itu tuh kan bukan orang beneran, ya nggak sih? Ya udah, namanya juga si kancil lah ya. Pokoknya taunya tuh mencuri aja, dia nggak tahu itu orang beneran apa enggak. Dan akhirnya aku lanjut cerita. Si kancil akhirnya berpikir, wah, hebat sekali petani itu. Dia terus saja menungguku sambil berdiri di sana. Kalau begini terus aku di sini makan apa? Aku gak bisa makan timun ini, pikir kancil. Kancil yang sudah sangat kelaparan akhirnya menyerah. Ia pun kembali ke rumah tanpa membawa timunnya. Syukurin deh tuh si kancil, kamu sekarang gak bisa nyuri lagi. Tetap aja ya guys, kalian jangan nyolong ya. Biarpun seperti cerita ini, si kancil itu gak ada keluarga, terus hujan melanda, di hutan gak ada makanan, tetap aja kalau nyolong itu tidak dibenarkan. Jadi biarpun kalian ngeliat tuh si timun, yang biarpun ngeliat timun yang montok-montok gede-gede yang bikin gak tahan, mending gak usah, itu tuh punya orang. Lebih baik cari timun sendiri sesuai dengan ukuran dan maunya kita. Mau timun yang kayak apa? Kalau aku sukanya timun yang sedang-sedang aja.
Kalau gede soalnya aku nggak sanggup buat nelen. Nah guys, cuma sampai di situ aja ceritanya. Makasih udah nontonin cerita dia hari ini mengenang masa sekolah kita dulu. Masa waktu zaman kecil ibu suka ceritain kita kisah-kisah yang sangat menginspirasi banget buat anak-anak kecil, yang bikin anak kecil jadi bisa bobo, diboboin atau gitulah ya. Jangan pikir-pikir yang aneh-aneh. Oke lah, kalau sepanjang-panjang aku pamit dulu. See you my next video. Apa sih? See you on my next video. Mudah-mudahan di next ceritanya, kalau video ini banyak yang nontonin, aku bakal bacain cerita yang lainnya lagi di next videonya. Oke, bye bye. See you next time. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen.